akhirnya kita ketemu nih sama Master AI. Pak Eka nih ya, beliau mau ngajarin kita nih ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat semua ya, berkah Pak Eka ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, teman-teman, insya Allah nih sekarang kerja dan sistem kita lebih simpel dan lebih mudah untuk bikin konten, terutama dengan adanya AI. AI ya. Kalau saya sendiri cukup download pertama itu ChatGPT, yang berikutnya kita download Grok, aplikasi Grok, dan yang berikutnya aplikasi CapCut. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk apa? Untuk aplikasi ChatGPT, di situ kita membuat konsep. Konsep pertama kita mulai dengan karakter kita mau seperti apa gitu, bajunya kita mau seperti apa, Tulis ya? iya, properti kita yang mau dibawa apa. Nah, di situ kita bikin promptnya di ChatGPT. Terus kita juga tidak usah capek seperti dahulu. Kita mencari lokasi kita mau di mana, langsung ditulis di situ. Kita mau di tempat yang estetik, di pegunungan atau di rumah mewah atau di luar negeri, kita langsung sampaikan di prompt ChatGPT. Nah, ketika kita sudah lengkap, sudah jadi fotonya, sudah sesuai dengan konsep kita, baru kita masuk ke Grok. Nah, di Grok di situ baru kita masukin foto dan di situ kita tulis prompt. Nah, Grok itu kebetulan kan hanya 6 second. 6 second ya. 6 second. Jadi kita harus bikin beberapa gambar, beberapa video. Nanti yang akan kita gabung di CapCut. Makanya itu suka ada yang panjang durasinya itu Pak Eka. Ya, itu durasi terserah kita nih, bisa 1 menit, bisa 2 menit. Kalau kita kuat kontennya bisa 10 menit gitu. Yang penting kita kuat konten, informasi kita sampai kepada yang nonton, itu akan enak nontonnya gitu. Orang akan suka nontonnya gitu. Nah, di situ di Grok setelah kita masukin, kita satu persatu, misalnya kita untuk bikin untuk bikin podcast pertama, mungkin host di sini akan membuka acara. Seperti di channel saya di situ Hijrah TV. Kalau belum subscribe Hijrah TV, ada slot dan ada YouTube besarnya. Nah, itu dicek dulu seperti itu contohnya ya. Silakan di subscribe dulu. Nah, di situ kalau seandainya kita foto sudah masuk Grok, nah kita di situ tulis prompt. Di situ kita nggak bisa terlalu panjang juga. Misalnya untuk pembukaan, selamat pagi pemirsa, hari ini kita berjumpa lagi di channel saya Hijrah TV. Hari ini kedatangan tamu dari luar negeri. Nah, kita akan membahas tema apa misalnya. Udah cukup segitu. Nah, berikutnya kita pertanyaan pertama kita akan bertanya kepada tamu kita yang dari instansi misalnya. Nah, baru kita bagaimana Bapak tentang Ramadan tahun ini, apa persiapannya misalnya. Nah, kita cut sampai di situ, itu anggaplah shot pertama. Nah, adapun membagi shotnya, shot pertama itu bisa dilakukan di CapCut. Nah, 6 menit, kalau saya sendiri nih, 6 menit itu saya bagi 3. 6 second itu saya bagi 3. 2 second untuk wide-nya, pembukaan. Yang tengah kita bikin close-nya. Yang terakhir bisa bikin medium atau wide. Yang penting shotnya nggak sama. Nah, berikutnya di keranjang kuning saya. Di shot kedua, misalnya jawaban tentang tamu kita. Nah, di sini kita langsung tulis aja, tetap masih di foto yang awal. Tulis saja di situ misalnya tamu menjawab, atau di situ kalau tamunya ada ciri tamu yang berpeci putih menjawab. Nah, di situ kasih koma. Karena titik koma itu mempengaruhi. Kalau misalnya kita nggak tepat, itu akan nggak akurat. Maaf, batuk. Nah, setelah itu ditulis promptnya.
tamu yang berpeci putih menjawab. Nah, koma terus isinya saya dalam melaksanakan bulan Ramadan tahun ini, persiapan yang sudah saya siapkan bla 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 apa gitu. Nah, itu baru kita shot kedua. Setelah jadi, berarti kita sudah punya dua shot. Satu shot tadi pembukaan host dan satu shot itu dengan gambar white, dua-duanya white itu kita bagi 3 juga, kan semuanya 6 second nih, 6 second per shotnya. Kita bagi 2 atau bisa dibagi 4 untuk reaksi host atau reaksi tamu. Nah, setelah kita bagi selesai, nah yang lainnya kalau tamunya atau host mau ada pertanyaan, kita balik lagi ke host. Host di situ kita bikin promnya, misalnya pertanyaannya apa. Nah, di situ nanti akan dibuatkan oleh Grok sama 6 second juga. Nah, kalau yang pengalaman saya untuk shot itu cukup 3 shot aja. Nah, tapi untuk YouTube besar itu bisa bebas, kita bisa 3, bisa 5, tergantung kekuatan kreativitas kita. Kalau konten kita kuat, ya insya Allah akan banyak yang nonton. Walaupun bisa 10 menit atau 7 menit atau berapa gitu. Yang penting konsep kreatif kita matang. Minimal berapa menit? Ya untuk YouTube sih biasanya di 7, 8, YouTube gede ya, 7 atau 10 gitu. Nah, setelah selesai misalnya kita menentukan shotnya, kita bagi close, wide, dan medium. Baru kita akan isi musik, title, tema, dan lain-lain gitu. Nah, setelah jadi semuanya, baru kita menentukan thumbnailnya, terus endingnya supaya orang bisa mau subscribe sama kita seperti apa gitu. Dan judul misalnya mau ditaruh di mana atau gimana gitu, itu terserah konsep kita. Kurang lebih gambaran sederhananya seperti itu. Jadi cukup simpel dan mudah untuk menggunakan AI saat ini. Yang penting kita buat konsep kreatif kita, konten kita akan bagus. Demikian, terima kasih Bang Riko. Ya, ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya kita bikin videonya itu white shot aja, baru nanti di CapCut dipotong close apa gimana? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, fotonya itu di ChatGPT tadi ketinggalan. Kita harus konsepin dulu untuk apa, rasionya berapa, 9:16 atau 16:9 atau 4:3. Di mana kita mau naikin, mau on air kan di mana? Nah, di ChatGPT nanti di note juga di situ, tolong foto ini atau buatkan foto ini dengan rasio 9:16 atau 16:9. Nah, untuk shot sendiri biasanya 9:16, tapi untuk YouTube gedenya horizontal kita 16, kita balikin 16:9, kurang lebih gitu Bang Tiko. Berarti kalau untuk YouTube sama yang tadi TikTok ya 9:16, kita bikin 2 kali atau sekali aja nanti dipotong jadi 9:16? Nah, konsep awal itu semuanya udah saya bilang tadi di ChatGPT. Jadi di awal kita harus persiapkan, karena kalau kita memaksakan diri video kita dengan rasio 9:16, kita akan pakai di YouTube gede 16:9. Itu di ngecropnya di Grok itu akan terpotong banyak dan gambar kita tidak maksimal, itu banyak terpotong. Berarti kita bikin 2 kali dong? Ya, jadi YouTube sama di ya, 9:16 2 kali. Ya, kebutuhan, tergantung kebutuhannya. Terus kalau selain Grok bisa nggak? Bisa pakai Kling gitu bisa nggak? Kalau bukannya saya promosi Grok ya, saya udah mencoba yang lain. Ada yang harus menggunakan bahasa Inggris, walaupun itu bisa lewat translate-nya Google, tapi kita nyari simpelnya aja. Jadi kita bisa mobile, kita di mana aja, bisa di warung kopi atau di mobil, kita bisa ngedit gitu. Jadi saya lebih simpel menggunakan aplikasi Grok. Walaupun kemarin sempat diblokir sama Komdigi ya. Oh iya. Sempat diblokir, tapi ya mudah-mudahan kalau menurut saya Grok lebih akurat dan lebih simpel. Tapi tetap DNS ya, itu ya. Nah, untuk DNS sendiri kalau misalnya kayak kemarin sempat diblokir, itu dibuka aja DNS-nya.
di pengaturan. Di pengaturan tinggal tulis saja di pencarian di situ DNS, di situ kita pindahkan dari otomatis menjadi pribadi. Ya kurang lebih seperti itulah. Di situ pakai yang itu ya, buat itu ya, yang pribadi itu. ya bisa kuat, bisa Google, bisa google.com gitu. Atau kalau yang paling ini lagi kayak kemarin pakai VPN. Pakai VPN Singapura atau dari negara mana aja Itu bisa. belum ngerti tuh saya yang VPN. Semuanya gampang, tinggal konekin di Play Store, download VPN-nya, VPN Singapura, kita langsung konekin dan langsung buka aplikasi yang mau kita pakai. Itu aman untuk data-data kita. Nah, kalau saya tidak bisa aman atau tidak, yang jelas kalau pakai VPN itu M-Banking kita nggak bisa dibuka. Jadi VPN harus dimatikan dulu. Oke. Baru M-Banking bisa dibuka. Kurang lebih itulah. Aman. Terus kalau itu tadi kan di YouTube KMK itu ada yang berempat orang ya. Nah itu fotonya untuk yang tamu-tamu itu kita masukin foto lagi atau karakternya si Grok yang bikin? Nah, pertama bukan Grok yang bikin. Di situ makanya udah saya bilang tadi konsep awal kita di ChatGPT. Kita harus foto dulu scene pertama siapa yang main di situ. Ada 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Kalau kita mau main sama temen, kita berfoto berdua sama temen kayak begini. Berarti fotonya di ChatGPT 2 ya? Tapi kalau misalnya kita mau main sama AI, pemeran-pemerannya kita cukup diri kita aja. Nanti di situ formnya ditulis minta tolong ditambahin Itu maksudnya. orang atau pria seumur sekian dengan pakaian beginilah kurang lebih seperti itu. Oh berarti harus ada detail ya? Ya, detail. Jadi awal konsep itu semuanya di ChatGPT. Berarti kalau mau berempat ya kalau bisa fotonya bareng-bareng sama teman yang lain ya. Nah kalau biar mukanya mirip gimana tuh? Kang Eka? Insya Allah fotonya benar, penerangannya benar, terus jarak pun jangan terlalu jauh karena kalau jarak terlalu jauh profil daripada wajah kita nanti akan sulit terbaca. Jadi kita lebih dekat aja. Nah untuk selanjutnya masalah wide, masalah medium, jadinya rasionya itu kita bikin minta ke ChatGPT. Kurang lebih itu. Nah itu ya teman-teman, mudah-mudahan penjelasannya dari Kang Eka jelas ya. Jadi kalau yang belum sempat kesini ya Kang Eka, nanti videonya saya share ke grup. Ya, jangan lupa subscribe, like dan share. Channel apa Kang Eka? Channelnya Hijrah TV. Kita mesti berhijrah untuk menjadi lebih baik. Apapun itu, kita hijrah. Amin. Ya. Oke teman-teman, ya terima kasih ya yang nonton kita.